Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Derajat dengan NIM 2305076005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis puisi berdasarkan strata norma. Baik, yang pertama mengenai analisis puisi dengan pendekatan strata norma. Maksudnya adalah analisis puisi berdasarkan lapisan-lapisan yang menyusunnya. Nah, lapisan-lapisan yang menyusunnya ini beberapa pendapat ada yang mengatakan 5 macam. Yakni yang pertama ada lapis bunyi, yang kedua ada lapis arti, yang ketiga ada lapis objek, yang keempat lapis dunia, dan yang terakhir lapis metafisik. Untuk yang pertama, lapis bunyi atau dikenal dengan istilah sound stratum. Lapis bunyi maksudnya adalah ketika seseorang sedang membaca puisi, maka yang terdengar adalah rangkaian bunyi-bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang, dan panjang. Nah, tetapi suara-suara itu bukan suara yang gak berarti, melainkan suara yang sesuai dengan konvensi bahasa, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu arti ataupun makna. Kemudian yang kedua ada lapis arti atau dikenal dengan unit of meaning. Maksudnya adalah lapis arti pada analisis strata norma itu berhubungan erat dengan pilihan kata dan makna kata. Nah, jadi lapis arti ini terfokus kepada pilihan kata, pemakaian pilihan kata, juga makna kata. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lapis objek. Nah, maksud dari lapis objek ini adalah lapis yang menjelaskan objek-objek yang dikemukakan berupa cerita maupun lukisan. Nah, di dalam lapis ini terdapat latar pelaku, tempat, dan lain-lain sebagai pendukung terciptanya bangun puisi dari setiap sajak. Kemudian yang keempat ada lapis dunia. Nah, di lapis dunia ini maksud dari lapis dunia itu adalah realita yang bisa dilihat dan titik pandang tertentu yang tidak dinyatakan dalam karena sudah terimplisit. Jadi maksudnya itu tidak dinyatakan secara langsung, tetapi sudah tersampaikan melalui kata-kata. Nah, jadi dari kata-kata itu maksud yang disampaikan itu tuh ada gitu. Tidak disampaikan secara langsung, namun secara langsung tapi terimplisit, tersimpan gitu maknanya di dalam kata-kata. Namun bagi pembaca yang bisa mengetahui maknanya itu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada lapis metafisik atau dikenal dengan metaphysical qualities. Nah, lapis metafisik merupakan sifat-sifat metafisik yang terdapat pada puisi sehingga memberikan renungan bagi pembaca puisi. Nah, sifat metafisik ini contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti sifat yang sublim tragis, suci, sakral, misterius, ataupun menakutkan, dan lain-lain yang sesuai dengan sebelumnya. Jadi metafisik ini nih seperti yang kayak suci, mistis gitu. Modelnya kayak mistis, metafisik, misterius seperti itu.
Nah, ada di lapis bunyi itu terdapat aspek-aspek bunyi ya. Jadi tadi ada lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, dan lapis dunia. Kemudian lapis metafisik. Nah, di dalam lapis bunyi itu ternyata ada aspek-aspek bunyi. Nah, yang pertama itu ada persajakan atau rima. Nah, menurut Sayuti, persajakan itu kesamaan, kemiripan bunyi tertentu dalam dua kata atau lebih, baik posisinya di akhir kata ataupun perulangan bunyi yang disusun dengan jarak yang teratur. Yang kedua ada asonansi dan aliterasi. Maksud dari asonansi ini adalah persamaan bunyi-bunyi vokal yang berjarak dekat. Nah, sedangkan aliterasi itu adalah berupa konsonan atau bunyi. Berupa konsonan. Itu menurut dari Sayuti lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada efon dan kakafon. Nah, untuk efoni sendiri, efoni ini maksudnya adalah bunyi-bunyi yang merdu dan menyenangkan, melancarkan pengucapan, bersifat musikal, mempermudah pemahaman arti, dan untuk mempercepat irama baris puisi. Kemudian kakafoni. Kakafoni adalah bunyi-bunyi parau dan tidak menyenangkan atau bunyi berat atau kasar. Jadi kakafoni ini adalah kebalikan dari efoni seperti itu. Kemudian yang keempat ada anafora. Anafora maksudnya adalah suatu ulangan pola bunyi yang berada di awal baris puisi. Ini menurut dari Sayuti juga. Dan yang terakhir ada onomatope. Maksud dari onomatope ini adalah bunyi yang bertugas menirukan bunyi dalam rima atau bukan bunyi yang sesungguhnya tetapi hanya mendekati bunyi yang natural saja ya. Jadi seperti itulah analisis puisi berdasarkan strata norma. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dari teman-teman semua. Saya Muhammad Adi Derajat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.